Bab 310, Left Behind. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ellie Point of View. Aliran kecil di kota bawah tanah kami yang dibangun oleh para penyihir kuno mengalir deras dengan gembira. Itu beruntung, pikirku. Itu bisa hidup begitu saja, berlari di antara bebatuan dan menyanyikan lagu kecilnya yang ceria. Bahkan ketika Bu mengeluarkan ikan gemerlap dari air, sungai itu tidak kehilangan ikannya. Ia tidak punya hati untuk dipatahkan. Tapi saya melakukannya, dan memang begitu. Kemanapun saya memandang, saya terus-menerus diingatkan akan warisan kegagalan, kehilangan, dan kematian keluarga saya. Saya diingatkan akan kegagalan kami di setiap wajah lelah dan putus asa, dan dalam setiap kesedihan, tatapan tahu yang saya dapatkan dari yang lain. Bahkan jika mereka mengalami kerugian sendiri, mereka masih memperlakukan ibu saya dan saya seperti gelas, seperti piala kaca. Itu seperti kami adalah sesuatu untuk disinai, untuk dijauhkan dari tempat yang dapat dilihat semua orang, tetapi tidak dapat berinteraksi dengan. Untuk memperlakukan seolah-olah kami masih penting, meskipun kami hanya peninggalan masa yang lebih baik, ketika Arthur Lewin yang hebat masih melindungi di Chaten. Ketika kakakku dan Sylvie menghilang, rasanya seperti bagian terakhir dari tanah padat di dunia telah terlepas dari bawah kaki kami, dan sekarang kami semua perlahan tenggelam ke dalam air gelap keputusasaan. Atau begitulah kata Katin. Itu aneh. Saya mengira kematian orang tuanya akan sedikit lebih penting baginya daripada hilangnya saudara laki-laki saya, tetapi saya kira saya seharusnya tidak terkejut. Semua orang selalu menyukai Arthur the Lance, Arthur sang jenderal, Arthur sang pahlawan. Tapi aku mencintai Arthur saudaranya, Arthur teman. Ketika dia ada, bagaimanapun juga. Ibuku telah menghilang ke latar belakang, senang tersenyum sedih dan mengucapkan, terima kasih, setiap kali seseorang menyampaikan belasungkawa mereka. Paling-paling, dia sesekali menawarkan sedikit penyembuhan kepada beberapa pengungsi yang terluka yang diseret tentara kembali ke tempat penampungan. Saya pikir dia sudah begitu dekat dengan tepi keputusasaan sehingga ketika Arthur tidak kembali dari menyelamatkan Tessia, dia kehilangan harapan untuk yang lainnya. Sakit untuk mengakuinya, tapi jika bukan karenaku, kurasa dia akan meringkuk dan tidur, lalu tidak pernah membuka matanya lagi. Mengambil batu yang rata dan halus, saya melemparkannya ke udara dan menangkapnya lagi. Sudah berapa lama sejak Arthur dan aku berdiri di sini di tepi sungai bawah tanah ini dan dia mengajariku cara melompati batu melintasi air. Hari, minggu, saya mungkin juga telah mati dan terlahir kembali sejak saat itu. Sambil mencemooh, aku melemparkan batu itu dengan keras ke permukaan air di mana ia memercik dengan cara yang memuaskan. Bu, yang telah mengambil tangkapannya dan berjalan terlatih-tatih mencari tempat makan yang empuk dan berlumut, mengangkat kepalanya untuk menatap serius ke arahku. Bintik-bintik gelap di atas matanya menyatu, yang selalu membuatnya terlihat pemarah. Maaf Bu, saya baik-baik saja. Meskipun aku tidak yakin dia mempercayaiku, monster raksasa seperti beruang itu mendengus dan kembali makan. Dengan lengan seperti itu, apakah kamu mempertimbangkan untuk melempar batu ke musuh kita daripada menembakkan panah? Aku berbalik, terkejut, tapi santai ketika menyadari bahwa itu hanya Helen Sword, pemimpin dari apa yang tersisa dari tanduk kembar. Helen telah menjadi mentor saya di kastil, mengajar dan membantu saya meningkatkan kemampuan saya untuk menembakkan panah mana murni dari busur saya. Sangat melegakan ketika dia tiba di tempat perlindungan bersama Durden dan Angela Ross, dan dia dengan cepat mengambil peran sebagai mentorku lagi. Dia sepertinya memiliki semacam perasaan magis ketika saya tergelincir ke dalam suasana hati, seperti yang dia katakan, karena dia selalu muncul untuk mendukung saya. Aku menjentikkan rambutku dengan gaya kekanak-kanakan yang kutahu membuatnya kesal dan melihat kembali ke sungai. Aku sedang mencoba menangkap ikan untuk makan malam ibu. Dari sudut mataku, aku melihatnya mengangkat alis, menyeringai. Seekor ikan, dengan batu. Menembak satu dengan busurku akan terlalu mudah, kataku angkuh, sedikit mengangkat hidungku dan meletakkan daguku ke depan, gambaran anak yang terlalu percaya diri dan percaya diri. Helen selalu mendorongku untuk berbeda dari anak-anak bangsawan di kastil, dan itu membuatnya kesal tanpa akhir ketika aku bertindak seperti mereka. Berbalik serius, Helen menunjuk ke arah air. Kalau begitu mari kita lihat. Mengembalikan tatapannya yang serius, aku mengambil busurku dari tempatnya bersandar pada batu di dekatnya dan memeriksa air yang jernih. Setiap 30 detik atau lebih, seekor ikan yang bercahaya redup akan berenang perlahan melewatinya, menuju ke sungai. Adikku pernah menjelaskan bahwa hal-hal yang kamu lihat di air tidak seperti yang terlihat karena air membelokkan cahaya. Dengan pemikiran ini, saya menarik kembali tali busur dan menyulap panah tipis mana. Lalu aku menunggu. Garis biru yang goyah di sungai yang suram memberitahu saya bahwa ada ikan yang datang. Saya menunggu sampai ia melewati bagian sungai yang lebar dan dangkal tempat saya berdiri, lalu bersiap untuk mengambil bidikan. Pada saat terakhir, saya menambatkan panah kepada saya dengan seutas mana murni, lalu membiarkannya terbang. Sinar cahaya putih menyelinap ke dalam air dengan pukulan terkecil, dan ikan itu tersentak, mengirimkan percikan. Aku menarik tambatannya, menyebabkan anak panah itu melompat keluar dari air dan terbang kembali ke tanganku, ikan gemerlapnya tertusuk dengan rapi melalui insangnya. Helen mulai bertepuk tangan perlahan, menggelengkan kepalanya dan membiarkan mulutnya menganga seolah kagum. Luar biasa,
Eleanor, sungguh luar biasa. Dia kemudian berjalan ke arah saya, menarik ikan gemerlap dari panah, memberikannya satu retakan keras pada salah satu batu besar yang melapisi tepi sungai, memberi hormat kepada saya dengan ikan mati, dan berbalik untuk pergi. Hei, itu milikku. Anggap saja itu pembayaran untuk pelajaran yang dipelajari dengan baik, katanya dari balik bahunya, tidak menghentikan langkahnya. Dengan bakat seperti milikmu, pasti tidak akan ada masalah untuk menangkap yang lain. Setengah kesal, setengah geli, aku kembali ke air, merasa lebih baik. Saya memutuskan bahwa saya mungkin juga menembak beberapa ikan lagi dan membawanya pulang ke ibu untuk makan malam. Namun, saat saya menarik busur lagi, gerakan di sisi lain sungai menarik perhatian saya dan secara naluriah saya mengarahkan ke arah itu. Oh, butuh 1 detik bagi mataku untuk fokus dalam cahaya redup, tetapi ketika mereka melakukannya, aku segera membatalkan mantraku, dan panah putih yang bersinar gagal dan memudar. Maaf, Tesia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Setelah jeda yang canggung, matanya menyelidikiku seolah dia mencoba membaca pikiranku. Tesia melanjutkan perjalanannya menuruni tepi curam di sisi lain sungai. Itu sedikit lebih dalam di sisi itu, dan ada sebongkah kayu kuno yang membatu tertanam di tanah yang membuat bangku yang sempurna untuk duduk dan mendinginkan kaki seseorang di dalam air. Maaf, kata Tesia pelan, tatapannya beralih ke sungai. Saya tidak menyadari ada orang di sini ketika saya memutuskan untuk berenang. Tapi kau sampai di sini, melihatku, dan memutuskan untuk membantu dirimu sendiri. Tidak apa-apa, kataku dengan nada suara yang mengatakan padanya bahwa itu tidak baik sama sekali. Lagi pula aku baru saja pergi. Mengayunkan busur di atas bahuku dan memberi isyarat kepada Bu, aku berbalik untuk berjalan kembali ke atas tanggul, tetapi detak jantungku semakin cepat dengan setiap langkah yang aku ambil, memompa kemarahan dan kebencian melalui diriku sampai aku hanya ingin berhenti dan berteriak. Tesia belum banyak keluar sejak Arthur menghilang. Aku pernah melihatnya beberapa kali, tapi ini pertama kalinya aku cukup dekat untuk berbicara dengannya, dan tiba-tiba aku menyadari bahwa aku dipenuhi dengan hal-hal yang ingin kukatakan padanya. Tidak ada yang Anda katakan di sini akan mengubah apapun, Ellie, kataku pada diri sendiri dengan gigi terkatup. Berteriak dan mengutuk Tesia tidak akan membatalkan. Aku berbalik dan bertemu mata Tesia. Itu salahmu dia pergi, kuharap kau tahu itu. Dia tersentak tetapi tetap diam, membuatku semakin marah. Ini salahmu, dan kamu tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Suaraku semakin keras saat aku bertahan. Dia adalah kesempatan terbaik kita untuk memiliki kehidupan di luar gua ini lagi, tapi dia juga seorang idiot besar dan gemuk yang tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Seharusnya kau tahu itu. Suaraku mengerut saat aku mengusap air mata marah dengan punggung tanganku. Kak, kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Mengapa? Putri Elf mengatupkan rahangnya saat tatapannya jatuh, tetapi ketika dia berbicara, dia sangat tenang. Aku tidak bisa, Ellie. Maafkan saya. Saya minta maaf. Mungkin, jika saya tahu bagaimana itu akan berakhir. Tetapi mereka adalah orang tua saya. Setelah hening sejenak, Tesia menatapku, mata virusnya berkilauan dengan air mata. Katakan padaku, jujur, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin menjambaknya dengan rambut peraknya yang cantik dan bodoh dan mendorong kepalanya lebih dulu ke dalam air. Dia telah melarikan diri dari tempat perlindungan, menentang logika dan permohonan saudara laki-lakiku dan Virion, dan memaksa Arthur untuk mengejarnya. Karena keegoisannya, Sylvie dan Arthur telah menghilang. Bu menggeram dan berdiri, merasakan kemarahanku. Kehadirannya memberiku keberanian. Aku akan mendengarkan, teriakku, bahkan tidak yakin itu benar. Kalau begitu, mungkin kamu lebih bijak dariku, Ellie, dan itulah mengapa aku membutuhkanmu, dan mungkin kamu juga membutuhkanku. Mata cerah Tesia terkunci ke mataku, tatapannya memohon dan penuh harapan, tetapi bertentangan. Aku tidak membutuhkanmu, desisku. Kerutan muncul di wajahnya. Tidakkah menurutmu aku memperhatikan bagaimana mereka memperlakukanmu? Seperti Anda seorang anak, seperti Anda tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Seperti Anda hanya memiliki nilai dalam hubungan Anda dengan Arthur. Tidakkah menurutmu aku tahu bagaimana rasanya? Tesia bangkit, rahangnya terkatup, ekspresinya di antara sikap tabah dan putus asa. Saya mendengar apa yang orang lain bisikkan tentang saya di belakang saya, Ellie, dan banyak yang tidak repot-repot menyembunyikan keraguan mereka, tetapi mengatakannya secara terbuka untuk didengar semua orang. Tapi kamu berbeda, kamu jauh lebih dari saudara perempuan pahlawan dan aku ingin membuktikan itu kepada semua orang. Saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya tidak akan pernah bisa meminta itu dari Anda setelah apa yang saya lakukan. Aku tahu jika aku tidak melarikan diri, Arthur mungkin masih ada di sini bersama kita, tapi tidak ada yang bisa kulakukan sekarang untuk membawanya kembali, dan kamu tidak bisa begitu saja menerimanya dan melanjutkan, Putri. Arthur seharusnya tidak menyelamatkanmu. Kamu seharusnya mati, dan dia seharusnya ada di sini, bersamaku. Dia tersenyum padaku, sedih, cantik, dan menyebalkan. Saya sudah memikirkan hal yang sama. Lagi dan lagi dan lagi. Jika Arthur ada di sini, sekarang, dan aku sudah mati, Tesia berhenti, mengambil napas dalam-dalam, dan memaksakan senyum sedih kembali di wajahnya. Tapi dia tidak peduli betapa aku berharap dia tidak melakukannya, Arthur mengorbankan dirinya untukku.
Dan harga yang dia bayar untuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya bayar. Praktis gemetar karena marah, air mata panas mulai mengalir di pipiku, aku membuka mulutku untuk memberitahunya, mengutuknya, untuk mengosongkan amarahku padanya, tetapi kata-kata itu mati di tenggorokanku. Aku sangat ingin membencinya, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membencinya, karena Arthur mencintainya. Dia sangat mencintainya sehingga dia mempertaruhkan nyawanya untuknya. Itu yang dia maksud. Hidupnya adalah tindakan kepahlawanan terakhir kakakku. Ini tidak adil, pikirku. Kenapa kau melakukannya, Arthur? Kenapa kau meninggalkanku demi dia, lagi? Tesia mengarungi sungai yang dangkal dengan hati-hati dan berjalan ke arahku. Dia mengaitkan rantai yang dia kenakan di lehernya dengan ibu jarinya dan mengeluarkan liontin dari bawah kemejanya, mengangkatnya ke arahku. Arthur memberiku ini, Ellie. Itu adalah liontin daun perak kecil. Dia memberiku ini, dan sebuah janji. Terperangkap lengah, suaraku sedikit mencicit saat aku praktis berbisik, janji apa? Janji yang hanya bisa ditepati oleh salah satu dari kita, ternyata. Jadi aku akan hidup, Ellie. Aku akan hidup untuk Arthur, mengerti? Aku menatap saat Tesia membelai liontin itu seperti bayi yang baru lahir. Putri Elf adalah penyihir yang kuat di puncak menjadi inti putih, penjinak binatang yang mampu meratakan gunung. Namun, bahunya yang sempit dan lengannya yang kurus dan pucat tampak begitu halus. Kemudian lengan kurus yang sama itu ada di sekitarku, dan wajahku ditekan ke bahunya, air mataku membasahi bajunya. Saya bangkrut. Saya membiarkan kesedihan dan kemarahan dan ketakutan dan kesepian mengalir keluar dari saya, seluruh tubuh saya gemetar saat saya terisak. Kita akan melewati ini, Tesia mengulangi dengan tenang, tangannya membelai bagian belakang kepalaku. Dan kita harus kuat, karena bahkan jika orang-orang ini mengutukku dan meremehkanmu, mereka membutuhkan kita. Kita berdua. Rasanya sangat tidak ada gunanya sekarang, sangat putus asa, kataku terengah-engah, tangisanku hampir habis. Menekanku lebih erat, Tesia berkata, itulah yang aku rasakan juga. Kakek Virion memelukku dan membiarkanku menangis sampai aku pingsan, lalu ketika aku bangun aku terus menangis. Saya kehilangan orang tua saya kehilangan Arthur, dan saya kehilangan harapan. Tapi kakek Virion tidak akan membiarkanku menyerah, dan aku juga tidak akan membiarkanmu. Aku menjauh dari Tesia dan menyeka air mata dari wajahku dengan lengan bajuku. Apa yang akan kita lakukan? Tesia melihat dari balik bahuku ke pusat desa tersembunyi. Dicaten mungkin hilang, tapi tidak hilang. Dan jika itu berarti kami perlu berlatih atau kami harus berjuang, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mendapatkannya kembali. Putri Elf menatapku, alisnya berkerut dalam tekad. Tidak ada lagi duduk di sela-sela.